Syekh Muhammad Kasbul Anwar Al-Banjari, Syekh Muhammad Dede Al-Azmi Al-Banjari, Syekh Ki Haji Anang Asyarani Al-Banjari, Ruhi Syekh Sin Qadri Al-Banjari, Syekh Abdul Qadir Hasan Tumin Ruhi, Syekh Muhammad Saman Boleh Al-Banjari, Syekh Mawan Sarwan Abdul Al-Bari, Syekh Abdul Syukur Al-Banjari, Syekh Abdul Wahab Al-Banjari, Syekh Abdul Masjid Al-Banjari, Syekh Abu Bakar Hasim Al-Banjari, semua khususan dari Syekhina wa Muallimina Arif Billah Qutbi Rabbani Sayyidi Syekh Abu Muhammad Amin Badari wa usulihim wa fulanihim jamin sadati sufi tanamakan usumal fatihata walidina wa masyakhina wa muallimina ajma'in anna Allah yaghfir lahum yarhamhum wa yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'na bi asrarihim anwarihim wa ulumihim fid din dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuqna mahbatahum يتوفنا على ملتهم ويخشنا بزمرتهم من غير سابقة عذاب والحساب على كل ما نوى به سلف صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh war rusuh salal jasadi war ruh taubatan nasuh bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Faqatuka laka zatiyatun wa wurudul asbabi muzakkiratun laka bima khafi alaika minha wal faqatu zatiyatu la tarfa'uhal awarid. Berhajatnya kalian adalah zati, pokok, asal, dan mendatangnya sebab-sebab itu peringatan bagimu dengan barang yang samar atasmu daripada berhajatmu. Dan berhajat yang pokok tiada menghilangkan akan dia oleh yang mendatang. Telah disebutkan bahwasanya sekalian alami itu berhajat, memerlukan dari asalnya. Berkhidmat dijadikan dan dikekalkan. Maka untuk memperingatkan kepada hambanya, Allah datangkan bermacam-macam sebab dan perkara yang memaksa atas hambanya, seperti sakit, lapar, haus, dahaga, dan lain-lainnya. Semuanya itu Allah menunjukkan atas kelemahan hamba dan kepakirannya. Dan jika didatangkannya perkara yang menjadikan kemuliaan dan ketinggian seperti kekayaan, ilmu pengetahuan, pangkat, dan lain-lainnya, semuanya itu adalah perkara yang aridi atau mendatang. Dia tidak merubah dari asalnya. Jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
oleh musannif muallif menjelaskan kepada kita bahwa misal sakit, lapar, haus atau dahaga dan lainnya, semua itu adalah menunjukkan atas kelemahan hamba. Sakit, kalau Allah mendatangkan sakit, maka hamba tidak bisa menolaknya, kecuali hamba itu berdoa kepada Allah minta, berarti berhenti dari sakitnya. Itu bantuan Tuhan, menunjukkan di situ bahwa hamba itu lemah, menunjukkan bahwa di situ hamba itu fakir, memerlukan sekali bantuan Tuhan. Ya, contoh hari ini kita bisa lihat penyakit yang telah menimpa dunia hari ini cukup memprihatinkan. Habis itu datang kepada saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Selatan banjir, yang dengan sebab banjir itu beberapa orang meninggal karena banjir. Kenapa seperti itu? Karena banjir di satu tempat itu sampai ke atap. Nah, sebab lalu akhirnya mungkin apa sebabnya? Akhirnya mati. Belum lagi yang kelaparan. Nah, ini kan sebelumnya kita tidak bisa memprediksikan, tidak bisa meraba-raba bahwa habis masalah bala besar datang lagi bala yang lain. Nah, oleh karena itu salah satu di antara perhatian kita dari Kalimantan Timur lalu membuka semacam posko-posko untuk meminta kepada masyarakat yang lewat, mudah-mudahan hati mereka itu yang lewat diketuk oleh Allah supaya berbagi dengan saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan. Yang biasanya kita datang ke sekumpul kita disediakan oleh mereka, yang di mobil kadang-kadang ditawari makan atau minum atau minimal makanan-makanan ringan. Hari ini mereka mendapat kesulitan. Alhamdulillah, dengan ingat jasa-jasa saudara kita seperti itu, kita dengan rela hati untuk meluangkan waktu, mudah-mudahan bisa berbagi itu kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah. Nah, ini sekali lagi itu menunjukkan bahwasanya makhluk itu lemah. Makhluk itu lemah, makhluk itu fakir. Kalau kita yang tua, kelaparan sehari mungkin masih bisa menahan. Tapi anak kita yang kecil, umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, itu mungkin kalau sudah lapar tuh mereka hanya bisa mengandalkan tangisan, menunjukkan bahwasanya itu mereka memerlukan makanan. Di situ pula kita melihat kita lemah. Baru sebagian kecil dari qahar Allah, Allah tunjukkan kepada makhluk, udah kita gelabakan. Lalu akhirnya kita minta pada Allah, minta bantuan kepada Allah. Minta itu usaha kita, ikhtiar. Samping pribadi berusaha, kalau mereka tidak bisa, lalu mereka berdoa. Dengan doa itu mungkin salah satu di antara hati kita dibukakan oleh Allah untuk siap membantu. Nah, ini semua sakit, lapar, dan lain, itu adalah Allah tunjukkan tentang sifat qahar Tuhan.
Akhirnya mereka tadi semakin hari semakin sulit. Mudah-mudahan Allah akhirkan kesulitan ini, drama Allah kepada kita kaum muslimin. Karena dikatakan hadis Nabi, kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu bisa menyebabkan kita kafir pada Allah. Di antara kekufuran kepada Allah, mohon maaf, dengan melihat anak menangis, kadang-kadang sanggup kita melakukan satu perbuatan yang terlarang. Misalkan mencuri, melihat anak menangis siang malam kayak apa. Mudah-mudahan jangan terjadi pada kita semua. Ujian terlalu besar bagi kita. Sekali lagi itu menunjukkan tentang kefakiran hamba. Semua itu adalah menunjukkan atas kelemahan hamba dan kefakirannya. Merintih tiap malam, padahal belum tentu mereka yang berbuat. Tapi kalau sudah bala Allah turun, itu nanti bisa merata. Bisa aja yang berbuat maksiat dihindarkan dari penyakit itu sebagai lanjuran. Bahasa kita, ayo laksanakan aja maksiat terus kau. Tapi awas, apabila sampai kau mati lupa bertobat kepada Allah, tunggu azabku itu menanti nanti. Azabku itu menanti, mulai kapan? Mulai masuk kubur sudah kita merasakan kesulitan. Belum lagi kita di padang mahsyar, belum lagi disiksa di api neraka, naudzubillahi min dzalik. Jadi jangan bangga kita tidak kena musibah seperti itu lantaran kekufuran kita. Tapi tunggu nanti pembalasan Tuhan lebih keras bagi yang beriman, karena itu diuji keimanan mereka, diangkat derajat mereka. Jadi kita pendek kata, semua perlakuan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika didatangkan Allah perkara yang menjadikan kemuliaan, keterhormatan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat kita di hadapan Tuhan lewat kemuliaan, lewat kebahagiaan. Hamba Allah yang bersyukur itu senantiasa memuji Allah atas semua bentuk nikmat dan rahmat Tuhan. Jadi dengan sebab datangnya harta itu, mereka tidak kufur pada Allah, malah berterima kasih kepada Allah, bisa jadi lewat pendermaan harta kepada orang memerlukan. Nah, hari ini dilihatkan Tuhan pada kita, orang-orang yang berderma. Tadi pagi kurang lebih jam 11 kita ditelepon oleh guru kita, Kiai Haji Muaz bin Abdul Hamid. Beliau adalah guru oleh anak guru sekumpul. Beliau yang mengajari anak guru sekumpul itu nelpon pada kita, beliau menangis. Belum pernah kita mendengar guru menangis seperti itu. Bukan lantaran beliau yang mendapat, tapi ada keluarga-keluarga masyarakat yang tidak makan, 2 hari tidak makan. Ya namanya kalau anak kecil pasti merintih, pasti menangis. Sementara di pasar tutup, nggak dia bisa jualan, apa yang bisa lagi dia? Ya kalau yang punya persiapan masih ada bisa dimakan, tapi yang tidak punya pada zaman. Jadi inilah membuat beliau itu menangis. Kita pun terharu dan menangis. Saya bilang doakan aja guru, mudah-mudahan kami bisa berusaha untuk paling tidak membantu guru lah gitu ya. Ini Pak Guruan misalnya, guru kita yang masih hidup.
Beliau sedih melihat di antara masyarakatnya seperti itu. Kalau beliau sakit mungkin biasa. Nah, kita dulu pernah diberikan ilmu oleh beliau, di antaranya Mardani, kata beliau. Kalau kebetulan orang tua tidak mencukupi untuk mengirim setiap bulan, maka satu-satunya jalan, kata beliau, itu kaulah mengirit kiriman itu yang biasanya kita makan setengah belek. Satu belek itu, satu kaleng itu mungkin sekitar 10 kilogram, kayak itu adalah satu kaleng itu 10 kilogram, Pak. Kalau kata beliau satu kaleng itu bisa cukup satu bulan atau lebih, maka dikurangi sedikit. Setiap makan dikurangi 1 sendok. Ini supaya, kata beliau, kiriman yang seharusnya tidak cukup, mudah-mudahan dengan cara pengurangan seperti itu cukup. Dan beliau latihannya latihan masa suluk. Kalau kita masa menuntut ilmu. Jadi beliau waktu dulu itu hampir sama kurus kumpul, kurus badan. Kenapa? Makan itu dikurangi. Karena beliau termasuk masa suluknya, saliknya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menangis beliau itu bukan karena pribadi, tapi melihat di antara masyarakat beliau seperti itu. Rasa runtuh hati melihat anak-anak kita yang menangis gara-gara kelaparan. Saya ulangi, jan Nabi kadal faqru ayyakuna kufran. Mudah-mudahan guru-guru kita di Martapura, orang Martapura, jangan sebab kelaparan itu nanti dengan justru kita kafir kepada Allah. Mudah dipeliharakan Tuhan. Kenajar guru sekumpul Martapura itu nangai, kata beliau, itu singkatan dari mari ya, para umat Rasulullah takwa, ya takwa. Mari takwa umat Rasulullah. Itu guru sekumpul dulu menyebutkan seperti itu. Mudah-mudahan dengan pimpinan dari sahibul wilayah, ulama-ulama baik yang hidup atau yang wafat, itu membimbing mereka. Mudah-mudahan jangan sampai dengan sebab kesulitan itu justru kita kufur kepada Allah sampai murtad, nauzubillahi min dzalik. Kemuliaan diberi Tuhan, ya, kepangkatan diberi Tuhan, ketinggian derajat diberi Tuhan, berarti ilmu pengetahuan. Maka mereka di sana itu kebanyakan ke Mekah sekolahnya dulu, ya, di pesantren Salatiyah. Jadi walaupun kelihatan zahirnya tidak kelihatan, ya, sekolah sekian tahun tuh, tapi oleh guru-guru beliau menceritakan, ya, bahwa mereka itu sebagian besar sekolahnya di Mekah sana. Sudah barang tentu yang diikuti dari mazhab Imam Syafi'i seperti di tempat Habib Maliki. Ya, Habib Maliki sampai hari ini semacam pesantren beliau itu mencetak dari kadar-kadar ulama yang memelihara Syafi'iyah di Makkah. Ya. Jadi sampai hari ini masih banyak ulama-ulama kita yang tersembunyi seperti itu, yang membimbing keimanan kita, membimbing derajat dan pangkat kita, sehingga naik derajat orang yang dibimbing mereka itu. Semua itu yang namanya ilmu pengetahuan, yang namanya diberikan kemuliaan, diberikan ketinggian derajat, itu adalah sifatnya aridi. Aridi itu mendatang. Asalnya kita ini semua hampir tidak ada yang alim, tidak ada yang langsung alim lahir, mesti prosesnya belajar dulu.
Tapi belajar mereka itu lantaran sudah ada pembuka jalan, inilah yang senantiasa mendoakan. Jadi mereka belajar itu nggak terlalu sulit. Ibarat kita berjalan satu tempat itu, tapi sudah ada jalan dirintis orang yang pertama itu, di belakang tinggal jalurnya lagi. Sehingga begitu pulang kelihatan ya kelebihan mereka di masyarakat. Punya karamah mereka, walaupun karamat itu bukan tujuan mereka untuk ilmu. Jadi namanya ketinggian, derajat, kemuliaan, diberikan Tuhan rezeki yang melimpah, diberikan ilmu yang banyak, itu semua adalah sifatnya aridi, mendatang lewat usaha makhluk, lewat usaha manusia. Nah, dengan sebab usaha itu akhirnya orang itu menjadi mulia, jadi derajat tinggi, jadi ilmunya banyak. Nah, oleh karena itu, ini masalah ilmu yang sifat aridi itu tidak merubah dari asalnya, aslinya. Memang sejak dalam alam roh kita sudah ditakdirkan Tuhan seperti itu. Bahwa Fulan bin Fulan nanti akan menjadi ulama, Fulan bin Fulan menjadi harta orang kaya raya dan lain-lain. Itu sudah menjadi satu ketentuan Tuhan yang kita ini menjalani. Nah, karena itu termasuk dirahasiakan Tuhan, sirrun min asrarillah, satu rahasia dari rahasia Tuhan, lalu disembunyikan Tuhan. Kenapa disembunyikan itu? Kenapa dirahasiakan? Supaya manusia itu lalu mau berusaha. Contoh gampang, ketika kawan kita, saudara angkat kita, almarhum Arfian Nur di Handil 6, begitu sudah selesai sekolah di Martapura, tingkat aliyahnya melanjutkan ke Bangil di pesantren Bangil Arsyadi, dari pesantren yang dipimpin oleh Kiai Haji Sarwani Abdan. Begitu pulang kembali ke tempat guru, pamit kepada guru, mau pulang ke Kalimantan Timur, tepatnya di Handil 6. Lalu beliau menyampaikan, kata beliau, Arfi, kalau seandainya kau kesulitan menghadapi membaca kitab sementara gurumu udah jauh tuh, ya kalau ke Martapura kalau telepon masih dekat, tapi kalau dulu kan belum ada telepon. Ditanya beliau, Arfi, kayak apa kau mengatasi kesulitan baca kitab itu? Ujar beliau, ya selama ini kalau tidak bisa, ya paling tidak bertanyalah pada orang. Ya pada orang, kata beliau, ya kalau ada orang ditanya, siapa tahu jauh. Kita biarpun di sini tinggalnya, zaman-zaman kita belum ada HP, biar di seberang sederder ni'mah, bertanya itu sulit, harus datang ke rumah. Kayak apa kata beliau seperti itu? Itu beliau mengajari kepada anak angkat guru, peliharaan guru di rumah beliau di sekolah Darussalam sampai ke Bangil, dikirim ke Bangil. Telah pulang kembali ke Martapura lagi, baru balik ke Samarinda. Ditanya beliau, kayak apa Arfi nanti kalau seandainya kau pulang, kau baca kitab lalu kau sulit membacanya, kepada siapa kau bertanya? Ya kalau ada dekat dari temanmu. Lalu sudah berhenti kan sulit. Dah kayak apa bah, kata beliau. Kalau memang tidak bertanya, berdiam segala. Mau telepon, mau apa dia kirim surat, terlalu lama. Dulu Martapura itu, kalau kita masuk sekolah di Martapura, tahun 72 sampai 789 itu, kalau kirim surat lewat pos, itu kadang-kadang seminggu baru nyampe. Itu surat, kadang-kadang bisa terlambat 10 hari. Nah kalau keadaan begini, sementara mendesak hukum itu. Sementara dalam kitab itu ada cerita masalah hukum yang sedang kau bahas itu. Lalu akibat kita tidak mengerti, mungkin kayak apa cara pemahamannya, sangat mungkin terjadi itu. Bos nggak bisa ya, Pak. Kalau sudah seperti itu, sudah takdir itu berlaku, kata beliau begini Arfi. Lalu diajari sidin amalannya.
baca amalan itu lalu kau tanyakan kepada kitab yang kau baca, apa maksudmu wahai kitab yang saya baca ini nggak paham. Jadi kata guru itu kitab nanti menjawab maksud saya itu begini-begini. Nah coba ilmu kita tidak sampai ke situ, tidak sampai situ. Akhirnya saudara angkat ini tadi berkata kepada kita, Ahmad Dhani kata beliau, kalau begitu, kenapa dari dulu tidak guru ajarkan, abah tidak ajarkan seperti dulu? Ujar guru Sukobo, kalau diajarkan dari dulu, kau tidak baca kitab lagi. Orang yang paling aku dihukum, ayo kau baca, tidak ngerti, bertanya hukum kita kitab itu. Jadi tidak ada usahamu, sementara usahamu itu perlu. Nah sudah lewat belajar ilmunya, sudah belajar dengan sungguh-sungguh, ternyata satu saat ada menemukan barisan kitab yang tidak bisa terbaca dan tidak bisa terpahami oleh kita. Ujar beliau, tanyakan pada kitab itu, apa maksud ikam? Ini coba, ini termasuk ilmu langka, jarang dibaca orang seperti itu gitu. Jadi Mardani kata beliau, ternyata kok coba, alhamdulillah dibantu Allah. Jadi akhirnya mereka bisa baca-baca kitab yang dianggap sulit. Kalau tidak paham sekali, usahanya baca 2 kali. Kalau 2 kali tidak baca, baca 3 kali. Sudah sulit masih baru tanyakan. Tapi mesti ada amalannya dulu gitu kan, yang diberi oleh guru atau ulama. Salahkah itu? Itu usaha syariat namanya. Jadi ketika Allah membantu dengan sebab berkata itu kitab kepada orang yang bertanya itu, menunjukkan inilah kesempurnaan ilmu Tuhan, kamalul ilmi Tuhan, sempurna ilmu Tuhan, sempurna kudrat Tuhan, sempurna iradat Tuhan. Kalau kita nggak terpikir seperti itu, udah tidak bisa baca udah ya. Ya, saat saya bertemu teman, kita bertanya, misalkan itu aja sudah. Kalau telepon nggak ada zaman dulu. Situlah perlunya kata guru kita tuh sering kerjasama dengan kawan-kawan siapa menemukan kesulitan. Jadi jangan jual langsung, tidak dapat langsung bertanya, itu usahakan dulu, baca dulu baik-baik, ulang 2-3 kali. Ternyata belum bisa, masih terpecahkan. Jadi apa maksud dari kitab itu? Baru bertanya kepada kitabnya, apa sih maksud kitab ini? Apa tujuannya, apa maksudnya? Kitab itu berbicara, kata guru, kalimat itu berbicara. Tapi dah bantu lewat usaha dulu, itu syariat tuh jalan. Nanti kalau tidak syariat jalan, sombong tuh ujungnya nanti. Nah, belajar nggak mau lagi, jadi pahala membaca tuh nggak ada lagi tuh. Makanya ulama-ulama kita walaupun bisa hafal di kita, kita baca kitab dengan cara berbuku. Kadang saya baca Yasin, hafal baca Yasin. Kenapa? Karena fadilah membaca Yasin itu lewat membaca buku. Itu pahala melihat huruf itu diberikan Tuhan pahala. Diberikan Tuhan pahala. Biasa satu huruf itu diberikan satu kemuliaan. Dalam kitab Syiarus Salikin ya, berkisar halaman itu, kalau kitab itu kurang lebih sekitar kurang lebih halaman 74 dan 5 beda khilafnya, yang kitab asli Syiarus Salikin itu, yang bukan terjemahan kayak tulisan guru kita Fahmi Zamzam, Kiai Haji Fahmi Zamzam. Bahasa itu sudah dibahasakan kita, sudah ditulis bahasa Melayu. Ini masih tulisan Arab, cuma Arab Melayu juga. Gitu. Situ dijelaskan. Misalkan kita mengerjakan sholat di situ diceritakan semacam sholat hari Sabtu. Nah, digunakan sholat hari Sabtu itu sholat sunatnya. Ya. 4 rakaat, ya, dengan 2 kali salam. Rakaat pertama dalam rangka menghidupkan sholat di hari Sabtu di siang hari,
lalu kemudian bukan salat wajib, salat sunat ya. Lalu baca Fatihah, nanti baca kuliah 3 kali, habis itu baca ayat kursi, lalu baca surah Ikhlas sebanyak 50 kali. Kalau kata beliau dalam kitab itu, kalau amalkan ibadah itu sebanyak 4 rakaat, 2 kali salam, setiap hari Sabtu di siang hari, sholatnya sholat sunat, lalu kita amalkan seperti itu, pahalanya setiap satu huruf yang kita baca itu adalah sama kita mendapatkan pahala orang berumrah. Ini pada jamaah. Ini ulama tuh. Seperti Abdul Samad Al-Falimbani yang mengarang Syiarus Salikin itu. Ya lihat, itu Syiarus Salikin kan diantaranya tauhidnya yang fardu ain, fikihnya yang fardu ain, tasawufnya yang fardu ain. Disebutkan di situ. Jadi pantas ulama-ulama itu hampir siang malam itu ibadah aja digunakan. Setiap satu huruf yang dibaca, misalkan Qul huwallahu ahad. Qul itu sudah 2 kata, 2 huruf, qaf dan lam. Satu huruf dibaca dengan seperti tadi. Pendapat yang lain dalam kitab itu sama dengan orang yang mati syahid. Berapa jumlah huruf yang kita baca? Kuliah kita baca 3 kali, berapa? Satu kalinya sekuliah sampai habis itu berapa huruf itu? Dibaca 3 kali, berarti seandainya 30 misalkan kuliah itu, saya tidak menghitung itu Quran. Hitung aja masing-masing kata huruf kuliah ayol kafirun itu. Salit kul itu kedua huruf, kaf dan lam. Maka dari jumlah huruf yang kita baca dia 3 kali, misalkan satu kuliah itu misal aja 58 huruf, lalu 3 kali berarti 50 kali 3 150. Setiap satu huruf Allah berikan sama dengan orang mati syahid. Ini fadilatul amal pada jamaah ya. Nah oleh karena itu lalu manusia ulama-ulama yang takwa kepada Allah menghidupkan terus ibadah seperti itu. Tidak lagi mencari sahih hadisnya, dhaif kah, maudhu kah, mu'an'an kah, muzalzal kah, lain-lain. Enggak dicari itu lagi. Karena dari Nabi yakin benar. Kan penyebab dari turun hadis itu lantaran perawi hadis aja. Diamalkan itu. Nah makanya pengarang kitab Syiarus Salikin itu hidup sejaman dengan Datuk Kalampayan Muhammad Arsyad Al-Banjari yang asalnya mereka dari Sumatera sana, orang Palembang ya, Al-Falimbani. Di Jakarta itu seperti Kiai Haji Nawawi Al-Bantani, di Sulawesi namanya Abdul Wahab, dipanggil dengan Abdul Wahab Bugis. Wafatnya di Martapura karena beliau termantu oleh Muhammad Arsyad, teman seperjuangan sekolah di Makkah selama 35 tahun, akhirnya jadi mertua. Kayak Guru Seman Mulia, Marina Guru Sekumpul, Paman Guru Sekumpul ya, sama-sama sekolah dengan Seman Jalil. Seman Jalil itu yang bermakam di belakang Guru Sekumpul. Ini Guru Seman Mulia. Misalkan ini misalkan kiblat ke sana, ini Seman Mulia di hadapan Guru Sekumpul, baru Seman Jalil. Seman Jalil dengan Seman Mulia ini seperjuangan. Akhirnya Seman Mulia nikah dengan anak teman tadi, Seman Jalil. Jadi Seman Mulia itu punya mertua yaitu Seman Jalil, teman seperjuangan. Sama dengan Abdul Wahab Bugis ini dengan Datuk Kalampayan. Jadi anak Datuk Kalampayan diambil istri, makanya beliau wafat di Martapura. Itu yang berzikir malam terus kedengaran suara, datangi guru ya. Sampai di sana ternyata ini yang berzikir. Ternyata teman Datuk Kalampayan. Jadi Datuk Kalampayan itu tidak salah memilih mantu. Yang mantu tidak salah memilih mertua. Kenapa? Sama orangnya, alimnya luar biasa.
usaha dia, usaha. Jadi yang aridi tadi itu tidak merubah dari asalnya. Ya. Asalnya apa? Dari kita tidak punya apa-apa, begitu berusaha belajar ilmu jadi alim. Nah, keilmuan itu tidak merubah dari apa yang sudah termuat di dalam Al-Quran maupun hadis. Hanya mengamalkan. Khairu awqatika waktun tashhadu fihi wujuda faqatika wa taruddu fihi ila wujudi zallatika. Sebaik-baik waktumu ialah waktu yang engkau miliki, yang kau pandang, kau lihat, di dalamnya ada kepakiranmu. Artinya kita yang melaksanakan ibadah senantiasa mengaku di hadapan Allah, saya ini fakir, saya ini hina, saya tidak punya apa-apa. Itu bukan berarti kita berdoa supaya fakir, tapi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Lihat kalau sudah al-fakir ila rabbihil ghina, dari hamba yang fakir, yang hina dihadapkan kepada Tuhan yang maha kaya. Nama sebut misalkan Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Itu saking tawadu. Rata-rata ulama seperti itu. Berarti al-haq, al-fakir, al-fakir ila rabbihil ghina, al-ghani itu. Siapa nama kita? Di menurut itu, kalau orang salah paham, kenapa aku ini fakir? Aku ini orang kaya, harta banyak. Sekaya apapun kita dibandingkan kekayaan Tuhan masih fakir. Masih fakir. Disitulah Tuhan mengatakan la tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau jual belikan agamamu itu dengan harga yang murah. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayat itu yang akan sahabat, ya Rasulullah, bagaimana sih yang termasuk kata fakir itu? Berapa batasannya? Oleh Nabi lalu menjelaskan kepada sahabat yang menanyakan tentang itu, yang tadi la tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan katalah kau jual belikan agamaku itu dengan harga yang murah. Sekali lagi sahabat itu bertanya, ya bagaimana batasan harga murah? Ternyata begitu Nabi jelaskan, semua harta dunia ini kau ambil semua untuk milikmu, lalu kemudian orang yang lain itu yang tidak punya harta, lalu dua orang mukmin datang kepada kita minta bantuan, lalu kita dibantu, lalu kita sanggup berpindah agama, dikasih berapa miliar, triliun misalkan, itu masuk bagian kecil daripada isi dunia. Sedunia aja itu udah dianggap fakir masih. Jangan jatuhan kau jual itu. Makanya Nabi Muhammad Allah ciptakan fakir. Hikmahnya apa? Ya kah? Hikmahnya itu apa? Di situ bahasa isyarat namanya. Bahasa kita mungkin kata Allah SWT, umat Nabi Muhammad, wahai kata Nabi, umat-umatku, seandainya kau Allah takdirkan seperti aku ini fakirnya, miskinnya. Karena Nabi saking fakirnya itu secara lahiriahnya, Nabi kan cari makan sehari-hari, masih mulai bisa berjalan. Itu mengambil upah pelihara kambing orang, sampai masa remaja jual harta orang. Harta Khadijah termasuk diantaranya dijual, karena Khadijah masih belum jadi istri. Saking menunjukkan, hasil itu dibuat untuk makan, menunjukkan fakir. Nah, seandainya bahasa isyarat itu, kata guru kita di martabat, seandainya kau ditakdirkan fakir seperti aku, jangan dengan sebab menawarkan jasa lalu kau suruh berpindah agama menjadi murtad, jangan kau lakukan itu. Lihat nabimu itu fakir tapi tidak mau menjual agamanya dengan harga yang murah seperti itu. Itu namanya ada kalimat-kalimat rahasia Tuhan di situ, di balik kefakiran Rasulullah. Tapi sudah Nabi berhasil, maka gunung bertawar, Jibril bertawar, Jibril, Muhammad, kalau kau mau kaya, itu Allah menyampaikan lewat aku, kasih tahu pada Muhammad, kalau ingin menjadi kaya, itu gunung Uhud Allah jadikan emas untukmu dan keluargamu. Tapi Nabi tidak mau menerima, gitu ya. Sekali lagi Nabi itu memberikan contoh keteladanan kepada umat. Nabi itu gampang aja urusannya.
Jangan lebih dari itu. Seandainya Nabi Sulaiman kayanya luar biasa, kalau Nabi mau kaya lebih dari itu, Nabi bisa. Kenapa bisa? Karena Allah berikan. Allah tuh bertawar pada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi tidak menerima. Ya, kenapa? Untuk memikirkan umat nih. Jangan nanti kena langsungnya kaya, oh lah usah kaya aja aja. Jadi tawarin nggak mau dia, tetap bertahan. Karena dia kaya sih. Tapi ketika Nabi miskin tawari harta, Nabi kan menolak. Ini isyarat sekali, bahasa isyarat namanya itu. Jadi itu namanya, itu adalah semacam pemberian Tuhan yang tidak bisa dirubah-rubah. Jadi keilmuan kita tidak merubah dengan apa yang takdir Tuhan. Makanya Habib Muhammad Hadral Maut, Habib Muhammad bin Shalih Al-Atas ketika di Majlis An-Nabadiyah ini, waktu ada beliau, itu udah gerimis, maghrib itu sudah gerimis, acara malam Rabu. Oleh kawan-kawan kita, di antaranya namanya kita kan bisa bercanda sama teman, coba Bang minta sama Habib supaya jangan hujan, minta stopkan hujan, berdoa lawan Tuhan. Ada di antara yang berbicara seperti itu, lalu dia menyampaikan, ya Habib jangan menyetup daripada sudah ditentukan Tuhan. Hari ini hujan, jangan stop hujannya. Kalaupun mau, kata beliau, kita minta dipindahkanlah sedikit dari tempat ini, supaya orang yang hadir di majelis itu nggak kehujanan. Nah saat itu para jamaah ternyata benar. Misalkan di sini sampai ke batas pagar, sampai ke sana, itu misalkan di sini di luar pagar itu hujan Pak, lebat, di sini nggak kena hujan. Ini namanya orang yang punya akhlak mulia, tidak mau berubah, jangan hujan di Tuhan. Itu merubah sudah ketentuan Tuhan. Qadar Allah berlaku, jangan dirubah. Silahkan aja Tuhan hujan, cuman dipindah ke lain. Minta dengan Tuhan juga, mindah itu. Jadi memindahkan juga Allah Ta'ala. Itu menunjukkan tentang kepakiran hamba, kehinaan hamba. Enggak mungkin bisa menyetop hujan kalau Allah tidak menyetop. Lalu orang yang mulia, yang punya akhlak, tidak ingin menyetop, tapi hanya minta dengan hormat, baca kita, ya Allah tolonglah pindahkan sedikit, jangan di tempat ini. Alhamdulillah pernah terjadi di majelis itu. Lebat hujan di samping itu, tapi sini nggak kena hujan gitu ya. Dulu ada salah satu ulama kita, siapa saya lupa itu ulamanya itu, dia punya anak dulu bekerja di kantor Departemen Pendidikan Kebudayaan di Jalan Basuki Rahmat. Mudah-mudahan ingat tuh nanti. Beliau orang tuanya ini oleh yang sejarah di kantor itu, orang tuanya itu waktu penceramah dulu di era kita masih rasanya kita belum sempat menemukan beliau itu. Karena rumah Lok Bahu itu kan sekitar 5 buah rumah Pak. Naik ke Lok Bahu Nabi dakwah. Begitu dia antar ke Samarinda di sini berperahu malam, kurang lebih jam 2 malam. Berarti subuh baru hampir nyampe ke rumah nih. Di Samarinda itu. Ternyata hujan lebat turun. Berperahu Pak. Payung nggak punya. Ada beliau oleh teman-teman yang mendayung perahu dari Lok Bahu menuju ke Karangasem ini. Lalu kemudian dia bilang enggak usah, terus saja kita. Alhamdulillah dengan izin Allah ya, hujan itu di luar perahu hujan, di dalam perahu enggak kena hujan. Mudah-mudahan nanti saya ingat tuh ulamanya di situ, nama beliau tuh. Ini bisa terjadi pada jamaah. Atas permintaan beliau itu menunjukkan tentang kekaramatan dan dimuliakan Tuhan. Tapi tidak merubah takdir itu enggak merubah gitu. Tidak merubah dari asalnya. Terhadap tujuan Tuhan, hujankan itu. Coba jangan di bagian kita, gitu ya. Itu maksud beliau. Ini namanya orang karamah. Gitu. Khairu awqatika waktun tashhadu fihi wujuda tafaqatika wa taruddu fihi ila wujudi zallatika. Sebaik-baik waktumu ialah waktu yang engkau memandang di dalamnya kepakiranmu. Kita ini beribadah merasa hina di hadapan Tuhan. Jangan merasa hebat, jangan merasa mulia. Hina di hadapan Tuhan. Makanya ketika kita selesai daripada salam dari sholat itu, habis kita baca amalan-amalan wirid, lalu kita berdoa. Setelah berdoa itu, lalu kita habis itu tafakur, duduk sebentar. Di tafakur telah kita merenungkan diri kita bahwa kita hina di hadapan Tuhan.
bahwa amalan kita tidak sempurna. Maka amalan tidak sempurna, kita berharap kepada Allah membayarnya, memberi pahala dengan sempurna. Kerjaan kita tidak sempurna, tapi berharap Allah memberikan ganjarannya sempurna. Itu dalam tafakur kita setelah kita salam, setelah kita berdoa, tafakur dulu kita dulu. Itu di antara isi daripada tafakur, supaya kita bisa merenungkan betapa sempurna sifat ilmu dan kudrat Tuhan, sempurnanya sifat mulia Tuhan diberikan Tuhan kepada hambanya. Nah, untuk itulah lalu kita akhirnya, itu namanya sifat tawadu. Dengan ketawadu itu hanya Tuhan mengabulkan permintaan kita. Ini saya disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan kita diberi petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kampung kita dihindarkan segala bala dan bencana. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ilmu Allah senantiasa melimpah ruahkan rezeki kepada kita, dan mudah-mudahan kita yang duduk di majelis ilmu Allah senantiasa menghindarkan kita segala macam bentuk bala musibah kepada kita. Dan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, mati beriman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina nabiyina syafiina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an mawfuda wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka bi kulli amalin yuqarribuna ila hubbika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.